Saya pernah mendengar kisah tentang seseorang yang tampak sehat tetapi kemudian meninggal dalam tidurnya. Sehari sebelumnya, semuanya baik-baik saja, tetapi dia tidak bangun lagi keesokan paginya. Itu mungkin. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Yang lebih penting, apakah ini dapat dihindari? Ternyata, setelah usia 70 tahun, ada beberapa kebiasaan tidur yang tampaknya kecil, tetapi sebenarnya berpotensi berbahaya secara diam-diam. Bisa meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan kematian mendadak. Yang lebih mengerikan lagi, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan ini setiap malam. Di video ini, kita akan membahas 4 kebiasaan sebelum tidur yang harus dihindari orang tua. Ada hal-hal yang mungkin terdengar biasa, tetapi berdampak besar pada kesehatan Anda. Oleh karena itu, pastikan untuk menonton sampai akhir karena kebiasaan terakhir adalah yang paling umum dan dapat sangat berbahaya. Selain itu, saya akan membagikan metode sederhana yang akan membantu Anda tidur dengan lebih aman dan nyaman, dan bangun dengan segar setiap pagi. Jika Anda peduli dengan kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda sayangi, jangan lupa untuk menyukai, berbagi, dan berlangganan. Kita dapat mulai sekarang. Nomor 1. Hindari makan makanan berlebihan terlalu larut malam. Pernahkah Anda makan malam agak terlambat sehingga Anda terbangun di tengah malam, merasa gelisah, atau bahkan merasa tidak nyaman di perut? Kebiasaan makan larut malam ini mungkin lebih berbahaya daripada yang Anda pikirkan jika Anda sudah berusia 70 tahun. Makan tengah malam mungkin bukan masalah bagi saya saat saya masih muda. Jika Anda makan nasi goreng, mie instan, atau burger sebelum tidur, Anda masih bisa tidur dengan lebih nyenyak. Tubuh mencerna makanan dengan lebih buruk sekarang daripada sebelumnya. Makanan berat yang dikonsumsi terlalu malam dapat menyebabkan asam lambung naik, gangguan tidur, dan bahkan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan penyakit jantung karena metabolisme yang melambat. Seandainya Anda menikmati sepiring nasi goreng atau makanan berminyak sebelum tidur, Anda akan melihat situasi ini terjadi. Setelah serbahan, perut masih bekerja keras untuk mencerna. Asam lambung dapat naik ke kerongkongan, menyebabkan batuk, panas di dada, atau bahkan sensasi seperti tersedak, yang sering terjadi dapat meningkatkan risiko infeksi paru-paru yang sangat berbahaya bagi orang tua. Makan terlalu malam juga dapat menyebabkan kadar gula darah Anda tidak stabil sepanjang malam, yang berhubungan dengan penyakit jantung dan masalah metabolisme lainnya. Ini berlaku untuk orang dengan diabetes atau gula darah tinggi. Oleh karena itu, solusinya apa? Usahakan makan malam setidaknya 3 hingga 4 jam sebelum tidur, agar pencernaan Anda punya waktu untuk bekerja dengan baik. Jika Anda lapar sebelum tidur, cobalah makan makanan ringan seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau teh herbal, yang akan membantu Anda tidur lebih nyenyak tanpa mengisi perut Anda dengan makanan yang terlalu banyak. Dengan sedikit perubahan ini, Anda bisa tidur dengan kualitas yang lebih baik, tubuh Anda lebih sehat, dan risiko masalah kesehatan di malam hari dapat dikurangi secara signifikan. Coba sekarang. Nomor 2. Jangan minum terlalu banyak sebelum tidur. Pernahkah Anda terbangun tiba-tiba karena ingin pergi ke kamar mandi meskipun Anda sudah tidur dengan baik? Rasanya aneh, bukan? Ini bisa lebih dari gangguan bagi mereka yang berusia 70 tahun atau lebih. Sering bangun untuk buang air kecil di malam hari bisa berbahaya bagi Anda. Meskipun minum air sangat penting, minum terlalu banyak sebelum tidur dapat mengganggu tidur dan meningkatkan risiko penyakit jantung, gangguan memori, dan jatuh. Itu mungkin. Kenapa ini mungkin berbahaya? Seiring bertambahnya usia, kandung kemih menjadi kurang efektif untuk menyimpan urin. Artinya, ginjal terus bekerja untuk menyaring air, yang menyebabkan Anda terbangun sering untuk buang air besar di malam hari. Coba bayangkan hal kecil ini. Bayangkan Anda terbangun di tengah malam dengan kandung kemih yang penuh. Anda bangun dengan cepat, tetapi tubuh Anda tidak siap. Hipotensi postural adalah keadaan di mana tekanan darah tiba-tiba turun, membuat tubuh lemas, pusing, dan bahkan pingsan. Jatuh di malam hari pada usia ini sangat berbahaya, dan ini adalah salah satu penyebab utama jatuh di usia ini. Selain itu, sering bangun untuk ke toilet mengganggu siklus tidur Anda. Setiap kali bangun dan menyalakan lampu, otak mungkin berpura-pura sudah pagi, mengganggu produksi hormon tidur melatonin. Akibatnya, tekanan darah naik, sistem kekebalan tubuh menurun, kualitas tidur menurun, dan bahkan dapat mempercepat penurunan daya ingat dalam jangka panjang. Apa solusinya? Atur jumlah minuman yang Anda minum. Minum lebih banyak pada pagi dan siang hari, lalu kurangi setelah sore karena minuman berkafein, kopi, teh, dan minuman bersoda dapat meningkatkan produksi urin. Jika Anda haus sebelum tidur, cukup minum beberapa teguk, bukan gelas penuh, dan hindari minum lebih banyak di malam hari.
Perhatikan makanan Anda. Anda juga mungkin perlu pergi ke kamar mandi lebih sering jika Anda makan makanan yang mengandung air, seperti sup atau buah-buahan seperti semangka, jeruk, dan lain-lain. Anda dapat membuat perubahan kecil ini untuk tidur lebih nyenyak, mengurangi risiko jatuh, dan tetap sehat di usia tua. Sekarang, coba atur jadwal minum Anda. Nomor 3, jangan tidur di tempat yang terlalu panas. Siapa yang tidak menyukai kamar tidur yang nyaman dan hangat? Bukankah itu membuat Anda betah? Namun, berhati-hatilah. Jika Anda sudah berusia 70 tahun atau lebih, tidur di kamar yang terlalu hangat dapat secara diam-diam membahayakan kesehatan Anda. Banyak orang percaya bahwa menaikkan suhu kamar atau memakai selimut tebal akan membuat Anda lebih nyaman saat tidur. Tapi sebenarnya, kamar yang terlalu hangat membuat Anda lebih gelisah saat tidur, lebih rentan terhadap dehidrasi, dan bisa membuat jantung bekerja lebih keras. Kenapa kamar hangat dapat menimbulkan risiko? Suhu tubuh lebih mudah naik seiring bertambahnya usia karena kemampuan berkeringat menurun. Orang dengan tekanan darah tinggi, sirkulasi darah yang kurang lancar, atau masalah jantung sangat rentan karena jantung harus bekerja lebih keras untuk mengurangi suhu tubuh saat tidur. Coba ingat-ingat, pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan gerah, keringat, atau bahkan sedikit kesulitan bernapas? Itu menunjukkan bahwa tubuh berusaha keras untuk menyesuaikan suhu. Dan jika ini berlanjut, dapat mengganggu siklus tidur Anda dan menyebabkan Anda tidak tidur dengan nyenyak. Lebih parah lagi, tidur di kamar yang terlalu panas dapat menyebabkan Anda dehidrasi tanpa Anda sadari. Jika tubuh kehilangan cairan saat tidur, darah menjadi lebih kental yang meningkatkan risiko stroke, serangan jantung, dan pembekuan darah. Apa solusinya? Tempatkan suhu kamar antara 16 dan 20 derajat Celcius. Ini adalah suhu yang ideal untuk tidur nyenyak. Gunakan selimut tipis katun yang adem dan menyerap keringat. Alih-alih selimut tebal yang terbuat dari bahan sintetis yang membuat Anda bahkan lebih gerah. Untuk tetap sejuk sepanjang malam, pakai pakaian tidur yang nyaman dan menyerap keringat. Untuk meningkatkan sirkulasi udara, buka jendela dan gunakan kipas kecil. Selain itu, udara segar dapat membantu pernafasan menjadi lebih lancar. Tempat tidur yang sejuk dapat membantu Anda tidur dengan lebih nyenyak, membuat Anda merasa lebih segar saat bangun, dan menurunkan risiko penyakit yang tidak diinginkan. Untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik, mulai biasakan tidur pada suhu yang lebih nyaman. Nomor 4 menunjukkan bahwa tidur dalam posisi yang salah dapat menyebabkan masalah yang signifikan. Pernah nggak berpikir tentang bagaimana posisi tidur Anda bisa berdampak pada kesehatan Anda, terutama bagi mereka yang berusia lebih dari 70 tahun? Banyak orang percaya bahwa kenyamanan adalah yang paling penting. Namun, tidur dalam posisi yang salah dapat menyebabkan masalah pernafasan, sirkulasi yang buruk, dan bahkan meningkatkan risiko penyakit jantung atau stroke. Untuk alasan apa posisi tidur sangat penting? Tubuh kita menjadi lebih sensitif seiring bertambahnya usia. Otot menjadi lebih lemah, paru-paru menjadi kurang efektif, dan sirkulasi darah dapat terganggu. Salah posisi tidur dapat menyebabkan tekanan darah meningkat, penurunan oksigen, atau jantung bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Misalnya, tidur kelentang dapat terlihat nyaman, tetapi lidah dan jaringan lunak tenggorokan dapat jatuh ke belakang, menghambat saluran napas. Hasilnya, mendengkur sleep apnea, yang merupakan kondisi di mana napas terhenti sesaat saat tidur, memiliki potensi meningkatkan risiko penyakit jantung dalam jangka panjang. Bayangkan, Sobari, seorang pria berusia 76 tahun yang selalu tidur telentang. Istrinya pertama kali menyadari kalau dia suka berhenti napas saat tidur, tetapi mereka pikir itu normal. Seiring berjalannya waktu, Sobari sering bangun dengan sakit kepala, mudah lelah, dan kesulitan untuk berkonsentrasi, karena posisi tidurnya menyebabkan sleep apnea yang lebih parah. Jantungnya harus bekerja lebih keras setiap malam. Akibatnya, posisi ini adalah posisi tidur yang paling aman. Apa itu? Terbaik untuk tidur miring ke kiri, menurut para ahli. Karena apa? Karena saluran napas tetap terbuka, meningkatkan sirkulasi darah, membuat jantung lebih santai, membantu pencernaan, dan mengurangi risiko sleep apnea. Namun, bagaimana jika Anda tidak biasa tidur miring ke kiri? Untuk mencegah posisi telentang kembali, gunakan bantal tubuh. Letakkan bantal di antara lutut untuk menjaga tulang belakang sejajar dan tinggikan kepala supaya pernapasan lebih lancar. Mengubah cara Anda tidur memerlukan waktu. Percayalah, memiliki posisi tidur yang benar akan membantu Anda tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan menjaga kesehatan pernapasan dan jantung Anda. Mulai tidur dengan cara yang lebih sehat sekarang. Kita sudah membahas 4 kebiasaan tidur yang terlihat mudah, tapi setelah usia 70 tahun, dapat berdampak besar secara diam-diam. Jantung,
Kualitas tidur dan kesehatan secara keseluruhan dapat terpengaruh oleh hal-hal seperti makan terlalu larut malam, banyak minum sebelum tidur, dan posisi tidur yang salah. Namun, berita baiknya adalah bahwa ini bukan sesuatu yang tidak dapat diubah. Anda dapat tidur lebih nyenyak, mengurangi risiko masalah kesehatan serius, dan bangun dengan lebih segar setiap pagi dengan sedikit perubahan pada rutinitas malam Anda. Coba luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan kebiasaan mana yang paling sering Anda lakukan. Seringkah Anda terbangun di malam hari? Pernah merasa kepanasan atau gelisah saat tidur? Mungkin Anda telah tidur telentang selama bertahun-tahun tanpa menyadari dampak negatifnya. Kesadaran adalah yang paling penting. Anda dapat mulai memperbaiki kebiasaan yang buruk setelah mengetahuinya. Oleh karena itu, ini adalah tantangan yang akan Anda hadapi malam ini. Lihat perubahan pada kebiasaan tidur yang kita bahas sebelumnya. Mengubah jadwal makan malam, menurunkan suhu kamar, atau mengubah posisi tidur ke sisi kiri adalah beberapa contohnya. Dalam jangka panjang, perubahan kecil dapat memiliki dampak yang signifikan. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Kami ingin mengetahui pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami apa yang telah Anda ketahui hari ini. Dukungan Anda sangat penting. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, mengikuti dan membagikannya. Sampai jumpa di video berikutnya.